Mundur malu, maju babak belur. Tersiksa budak Malaysia itu, tersiksa. Bisa nggak malam ini ada pendeta atau pastor yang hadapi saya diskusi? Ada nggak di antara kalian yang punya nyali untuk diskusi malam ini? Silakan. Kau tantang siapa ini? Tantang siapa? Gini aja deh. Ya, saya kan biasanya kalau lawan debat itu minimal makrifat. Tapi karena Anda itu merasa hebat, saya kasih syaratnya. Gimana kalau kamu saya tes dulu? Bisa nggak kamu terjemahkan bahasa Arab? Biar saya yakin kalau kamu itu sebesar omonganmu itu. Gimana? Setuju? Oh, kamu bisa bahasa Arab? Oh, hebat, 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 hebat. Hal antum mahirun fi lugatil Arabiyah? Sa'an. Tatakalam. Tafadhal. Jangan kau baru 2 komen sama aku. Kau tunjukkan terus pamer kebodohan. Kalau kau memang cerdas, tadi kan omongan kau pendeta kalau ada, pastor kalau ada ya kan. Nah kau menantang, tantanganmu saya terima. Langsung jawab, oke silakan Bang Haleluya. Begitu. Ayo, kamu siap nggak saya tes dulu? Sebagai bukti kalau kau itu memang punya ilmu. Saya tunggu. Ya, kalau kau mau ngetes saya bahasa Arab, artinya kan kamu lebih hebat bahasa Arabnya kan? Ta'al, tatakalam fi lugatil Arabiyah. Limata? Hal anta makhiran? Tafadhal. Oh, Islam. Banyak kali sama aja kalian itu semua. Kenapa kau jadi mendadak alergi dengan bahasa Arabmu? Seharusnya kau bangga kalau kau itu Islam. Malah pula lah kau ini. Ayo jawab. Siap Bang Haleluya begitu. Ayo saya tunggu. Ana tatakallam fi lugatil Arabiyah. Antum? Antum? Limaza la tatakallam? Ta'al. Qalil fa qalil. Antum tatakallam fi lugatil Arabiyah. Ta'al. Ya, kalau kau mau ngetes saya bahasa Arab, artinya kan kamu lebih hebat bahasa Arabnya kan? Ta'al, tatakallam fi lugatil Arabiyah. Limata? Hal anta makhiran? Tafadhal. Oi, kok lama kali kau jawab iya Bang Haleluya. Silakan saya tes. Ngomong gitu aja kok susah, gimana nih katanya panggil pastor, panggil pendeta, nggak usah tinggi kau. Ya, jangan sombong di depan saya karena kau terlalu angkuh. Ya, makanya kau langsung saya tes. Ayo dong, jangan nanti kita ini belum debat diskusi kau udah KO, malu lah ya. Karena omongan kau udah lebih duluan itu ngomong panggilkan pastor pendeta yang bisa debat dengan saya. Wow, keren, hebat. Ayo dong. Ayo, biar kita mulai. Kamu udah siap? Biar saya kirimkan ayat biar kau terjemahkan. Ayo dong, kamu kan Islam. Oi, kok lama kali kau jawab iya Bang Haleluya. Silakan saya tes. Ngomong gitu aja kok susah, gimana nih katanya panggil pastor, panggil pendeta, nggak usah tinggi kau. Tafaddal, turid an taqtabirani. Min fadlik tatakallam Arabiyah. La tubki, la tubki, la tufki. Tafaddal. Ayo Jum, kau terjemahkan itu Yum. Udah saya kirim itu kau terjemahkan. Kalau sudah memang kau bisa, baru saya akui kamu itu memang ada ilmu. Baru kita debat. Ayo, saya tunggu 10 menit ya. Ayo buruan. Karena kalau manusia itu yang terus datang ya kan panggil pastor, panggil pendeta. Wow, berarti kamu berilmu tinggi nih ya kan? Nah, karena kamu angku, makanya langsung saya tes dulu kamu. Ayo, terjemahkan itu. Waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. La. Turid an taqtabirani. Min fadlik tatakallam Arabiyyan. La tubki. La tubki. Tafaddal. Tatakallam. Ya. Antum turid an taqtabirani. Tafaddal. La kaslan. Tatakallam.
Tafadhal. Terjemahkan itu ke bahasa Indonesia, oi. Jangan banyak kali cerita kau lah. Cepat. Kalau kau nggak mampu, minggir kau. Makanya kalau datang-datang itu jangan sombong. Panggil pendeta, panggil pastor, debat sama saya. Pret mula. Makanya saya nggak suka. Jadi karena kau sudah ngomong kau tinggi, makanya kau langsung saya tes. Kau tunjukkanlah kalau kau Islam. Ya, ayo kau terjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Saya tunggu 10 menit. Dari sekarang, waktu 21.09. Mulai. La tubki, la tubki. Ana la adiu al-qisa. La ta'lam al-rabiyat. Walakun أو ولكن أريد أن أعلم الكتاب المقدس أنتم تفهم تتكلم تريد أن تختبرني من فضلك تحدث بعربي أوكي تفضل Cepat itu, jangan kau lama-lamakan. Biar debat kita, berdiskusi kita. Buruan. Sampai ke arsid sana nanti kita kaji nanti. Ayo buruan. Kau terjemahkan dulu ayat itu. Karena kau tadi gaya kau panggil pendeta, panggil pastor, iya kan? Nah karena kau angkuh, makanya saya kasih juga keangkuhan sama kau. Kau terjemahkan itu ayat, waktu kau 10 menit. Ya, waktu kau 10 menit. Jika kau sudah terjemahkan itu memang bisa, baru saya ladenin kamu. Buruan, waktu kau di sisa 8 menit lagi. La tubki. Antum la tubki. Antum la kaslan. Tafaddal. Antum tatakallam fil lugatil arabiyah. Oke? Ayo dong. Katanya mau nguji bahasa Arab. Silakan. Apa nggak malu gitu? Seorang dosen ingin menguji bahasa Arab kepada siswanya. Begitu siswanya menghadap, siswanya langsung bercakap-cakap dengan dosennya dengan menggunakan bahasa Arab. Dosennya pelangak-pelongo. Kristen. Sisa waktu kau tetap berjalan, oi. Berjalan, ini udah 17. Tadi dari 10. Aduh, sisa waktu kau 3 menit, ya. Kau kan mau nantang pendeta, pastor. Artinya kau ini Islam sejati. Islam yang benar-benar sejati, yang punya ilmu hebat, ya kan? Nah, saya kasih bahasa Abdullah Iswitimu. Kau terjemahkan. Artinya itu persoalan yang sangat kecil. Pastilah, kau kan cerdas. Masa sih kau nggak bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia? Ayo dong, biar kita debat. Jika itu tidak bisa kebuktikan kau terjemahkan ke bahasa Indonesia, tolong kau minggir secara terhormat sebelum kau kena skakmat. Oke? Ayo, waktu kau berjalan terus ini. Nah, ini sekarang kamu yang kena skakmat. Kamu menguji saya, ya, menerjemahkan tulisan dengan tujuan, apakah kamu ingin membuktikan saya itu bisa bahasa Arab? Ya toh? Nah, saya tampil di depanmu, langsung bercakap-cakap samamu, membuktikan bahwa apakah layak kamu yang menguji saya atau saya yang menguji kamu. Lucu kamu, ya. Kurangi makan babi, bro. Nah, saya kasih ke waktu 10 menit untuk terjemahkan itu ke bahasa Indonesia, yaitu bahasa Arab, bahasa Abdullah Iswitimu. Habis waktu kau 10 menit. Bukankah kau itu Islam? Bukankah kau itu cinta dengan bahasa Abdullah Iswitimu? Harusnya kau itu sangat kecil, ya. Itu ujian yang paling kecil untuk terjemahan. Tapi kau tak mampu. Tapi mulutmu ngomong, panggil pendeta, panggil pastor, debat sama saya. Kena kau kan? Kena kau. Makanya sejatinya kalian itu semua tidak ada kalian itu yang bisa baca Arab kalian itu. Kalau tidak diterjemahkan, paham kau? Jadi sekarang kau udah kena kau. Hah? Seperti kau manusia mau ngajak debat sama saya. Aduh, kau panggil aja itulah si Cakar Naik kau itulah. Ustaz Somad kau panggil lah. Yahya Waloni kau panggil lah. Atau Syekh manapun kau panggil aja lah debat sama saya. Gayamu itu panggil pendeta. Ada nggak pendeta pastor mau debat sama saya? Pret sama kau, pret. Dikasih terjemahkan bahasa Arab aja ke Indonesia nggak mampu kau. Recehan kau, minggir kau.
Buang-buang waktu aja kau. Gaya kau itu. Saya tidak mau mengikuti irama kamu karena kamu itu tidak ada ilmu. Intinya kan kamu ingin mengolok-ngolok, ya. Di samping muatan ayat dalil yang kamu sebutkan itu, kamu juga ingin membuktikan bahwa kamu itu layak untuk menguji saya, kan gitu. Nah, kamu ingin menguji saya bahasa Arab atau kamu ingin membahas apa maksud daripada apa yang kamu posting itu? Nah, sebelum saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya minta kamu membacanya. Biar adil kan? Apakah kamu layak untuk menguji saya? Kan gitu. Kita sudah membuktikan kan? Teman-teman sudah membuktikan bahwa ya meskipun Khalil, saya bisa. Ya. Al-Lughatul Arabiyah bisa saya. Khalil fa Khalil. Ya, dibandingkan kamu yang menguji saya. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu memberikan tulisan, kamu minta saya menerjemahkan, tapi saya nggak mau ikuti irama kamu, ya, karena kamu nggak ada ilmu. Nah sekarang saya minta samamu, sebelum saya menerjemahkan itu, coba kamu baca, baca aja dulu. Saya pingin kamu membacanya. Silakan. Aduh, kasihan juga si Jum tadi ya. Belum lagi debat, udah kucitak langsung, kasihan juga. Padahal tadi pengen sih aku tuh diskusi debat sama dia, tapi ngomongnya itu langsung sombong bener gitu. Ada nggak di sini pendeta sama pastor? Wow, kurang ajar benar ini orang, pikir saya. Udahlah, saya skakmat aja langsung. Kabur dia berak di celana itu. Oh, itu bukan sombong, itu fakta. Saya sudah melanglang buana mencari pendeta ataupun pastor atau misionaris deh yang gemar kali memurtadkan orang, ya, gemar mengajarkan kekristenan kepada orang yang sudah beragama. Itu bukan sombong, itu fakta. Tapi karena kamu tidak berdaya, maka kamu mencoba untuk mengais-ngais tulisan bahasa Arab, minta saya terjemahkan. Ya toh? Kamu kan ingin membuktikan saya bisa bahasa Arab atau tidak. Nah, kamu sudah membuktikan kan? Sedangkan kamu sendiri membaca ejaannya saja nggak mampu. Lantas kamu punya ilmu apa untuk menguji saya gitu loh. Kan kasihan, ya. Seakan-akan untuk menghadapi pastor saya harus bisa bahasa Arab dulu gitu. Untuk menghadapi pendeta saya harus bisa bahasa Arab dulu. Nggak nyambung kamu tuyul. Namamu Haleluya, harusnya Halilintar. Biar klop. Ya. Sekarang gini deh. Kalau kamu ingin saya menerjemahkan tulisan itu, saya minta kamu membacanya dulu, baru saya terjemahkan. 1 sampai 10 detik pasti saya terjemahkan. Silakan. Kau melanglang buana mencari pendeta, mencari pastor. Di situ aja kau udah ngibul. Ngapain pula kau cari-cari? Orang di mana ada gereja pasti ada pastor, ada pendeta. ngibul itu kacangan, tau nggak? Kacangan, ya. Terus kau berperilaku seolah-olah yang paling tercerdas gitu ya kan? Makanya tadi saya berpikiran positif sama kamu, karena saya pun menunggu Islam yang cerdas. Karena datang awalmu itu untuk debat sama saya dengan keangkuhan, makanya saya kasih kamu tes terjemahkan itu ke bahasa Indonesia tulisan Arab. Kamu nggak mampu. Terus apa nggak malu kamu ngomong seperti itu? Mau cari pendeta, mau debat sama pastor? Hello, kacau. Sudahlah. Kamu tuh nggak punya harga diri kamu. Ya, malu. Ya, kalian itu malu lah sedikit aja kalian punya rasa malu lah. Biar nggak setara dengan hewan. Masa tulisan Arab bahasa Abliswitimu nggak bisa kau terjemahkan? Mau jadi apa kalian ini? Ayo berpikirlah waras ya. Oh, jadi kalau mau menghadapi pendeta saya harus bisa bahasa Arab dulu gitu maksudnya? Emang pendetamu bisa bahasa Arab? Bahasa Yunani aja mereka nggak ada yang tahu kok. Apalagi bahasa Aramaik, apalagi bahasa Ibrani. Lebih-lebih bahasa Arab. Ada-ada aja. Kamu membungkus ketidakberdayaanmu dengan mencoba menguji saya dengan bahasa Arab. Ya sudah, kamu bacakan dulu. Kamu bacakan, begitu kamu bacakan, langsung saya timpali dengan menerjemahkan. Gimana? Biar adil dong. Yang menguji itu harus lebih hebat daripada
harus lebih hebat daripada yang diuji. Kamu kan mau menguji saya kan? Artinya kamu lebih hebat kan? Nah, saya sudah ngajak kamu berdiskusi, bercakap-cakap bahasa Arab, kamu nggak bisa. Itu artinya kamu skakmat. Gak nyambung. Anak TK kok mau ngetes profesor, gimana sih? Kamu sunat dulu deh, sunat. Hai, KO. Nggak usah banyak kali ceritamu, Yuas. Ups. Nggak usah banyak kali ceritamu, ya. Nggak usah banyak kali cerita Anda, ya. Kenapa sih Anda itu mendadak alergi atau jijik dengan bahasa Allah SWT-mu? Jangan kau samakan dengan kekristenan. Kalau kami Kristen, semua bahasa ya dimiliki oleh Tuhan kami, semua bahasa digunakan. Tetapi kalau Islam, khusus bahasa Allahmu Arab. Layak dong jika saya bertanya tentang keislaman kamu, memahami Arab kamu gitu loh. Jangan kamu sewot lah, ya udahlah, kamu kan udah nggak mampu, padahal kamu udah sampai nyamar-nyamar gitu. Apa Yuas? Salah sebut lagi. Kasihan kali ya, menutupi kelemahan dengan mencoba untuk mengambil sebuah tulisan hujatan. Kasihan lah, ya. Kamu nggak paham hadits, nggak paham asbabul wurud hadits, mencoba menguji saya dengan dalil-dalil yang hoaks dari Eropa. Saya kan nantang pendeta dan pastor untuk berdiskusi tentang keselamatan, tentang apapun yang mereka kuasai. Ya, kamu malah menguji saya bahasa Arab. Nah, sebelum saya menerjemahkan, 1 detik setelah kamu membacanya, saya langsung terjemahkan. Ayo, ini kan tantangan supaya adil gitu loh. Kamu mau menguji saya bahasa Arab, ya bacakan dulu dong. Apa yang kamu maksud dengan tulisan itu? Ya, kamu mau membahas tentang kencing onta gitu. Ya sudah, kamu bacakan biar saya terjemahkan gitu. Ya, biar adil. Ya. Kamu kan ingin menghujat siapa yang minum kencing onta masuk ke dalam neraka. Itu tulisan Arabnya, tapi saya minta kamu baca. Baca biar saya terjemahkan kata per kata gitu loh. Kamu ingin menghujat itu kan? Kamu lupa. Di dalam kitabmu itu ada pelarangan minum alkohol atau minum minuman keras. Di dalam Bilangan 6 ayat 23, Hakim-Hakim 13 ayat 4 sampai ayat 5, Hakim 7 ayat 7 ayat 14. Ya. Kemudian Amsal 31 ayat 4. Lalu kemudian Amsal 20 ayat 1 juga. Di situ pelarangan untuk minum minuman keras. Tapi Tuhanmu yang kau tuhankan bernama Yesus, sembahan dari Yunani itu, di dalam Matius 27 ayat 34 dan juga Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 30, dia minum anggur campur empedu, alkohol campur empedu. Setelah dia minum, teler dia, mabuk dia. Ya, lalu kemudian dia hilang ingatan, mati katanya. Kan kasihan. Menghujat kencing onta. Padahal Tuhanmu mabuk sebelum dia disalib. Ya, dia dikasih minum sama anggur. Padahal anggur itu, alkohol itu hukumnya haram di dalam kitabnya Bani Israel. Kan kasihan. Ya udah, kamu baca lagi deh bahasa Arabnya biar saya terjemahkan. Silakan. Jadi gini Bang Jul. Jadi Bang Haleluya ini, dia ini kayaknya mau ngikutin gaya-gaya si Rudi Bang Jul. Gaya-gaya si Rudi. Jadi Rudi itu cuma bisanya dia itu ngejar terus pertanyaan. Tapi kapan dibalik tanya, dia nggak mau. Aduh kacau. Ya itulah ini. Makanya Bang Jul, kalau saran saya nih Bang Jul, mohon maaf ini saran saya. Kalau berdebat dengan Rudi, lain kali Bang Jul jangan mau diberhentikan sama dia omongan. Karena dia cuma bertanya aja Bang Jul, sampai mati si Rudi itu cuma bertanya Bang Jul. Jangan mau Bang Jul diberhentikan omongan dia. Omongan sama dia, sama Bang Jul. Terus aja Bang Jul ngoceh. Kebenaran Islam tunjukkan itu. Ini mohon maaf ini Bang Jul, karena saya perhatikan kemarin di YouTube itu cuma banyak omong aja si Rudi itu.
Banyak omong aja, cuma nyecar aja. Tapi sekali Bang Zulkifli bertanya, minta bacakan, kebingungan. Mulai seolah-olah Bang Zulkifli itu dianggap tidak percaya dengan terjemahan Indonesia lah, segala macam lah. Itu sama, itu mau ngikutin Haleluya, itu mau ngikutin Rudi itu Bang Jul. Jadi gini Bang Jul, jadi Bang Haleluya dia ini kayaknya mau ngikutin gaya-gaya si Rudi Bang Jul. Ya itu dia bang, ini kan grup dia kan, ini rumah mereka, ada puluhan grup, saya dijapri oleh beberapa pendeta ya. Terus saya masukin ke grup kita, tapi setelah masuk di grup kita, ya mereka cuma ngintip-ngintip, mereka bicara pun gak agak. Nah, saya masuk ke grup mereka ini, grup Kristen ini, kan banyak penghujat ya kan. Nah, saya cari pastor atau pendeta, mana tahu di depan jemaat mereka pede untuk berbicara. Nggak ada. Ya, cuman ini si tuyul ini halilintar yang nyamperin VN saya. Padahal ilmunya nggak ada. Ya sama dengan siapa namanya? Rudi sang debitur, sama aja. Dia mau menguji saya bahasa Arab. Dia ngambil tulisan. Giliran saya suruh dia baca, mencret. Makasih bang, makasih. Abang pernah nggak PC abang sama si Jum itu? Abang jawab dulu bang. Karena ada ini mau saya kasih tahu nih. Abang pernah nggak kenal nggak sama si Jum itu? Pernah PC nggak, video call nggak sama dia? Iya bro, Zuma itu Zulkifli Abbas. Om Zep kenal dia dan tahu persis orangnya. Beda, kalau Yuas itu dia orang Palembang. Ya, kalau Yuas orang Palembang, kalau Zulkifli Abbas atau Zuma itu orang Makassar. Beda pulau. Jadi antara Yuas dan Zulkifli Abbas itu orang yang berbeda, bukan orang yang sama, bukan. Om Zep tahu. Ya, sudah fokus saja. Jadi bro, Zulkifli Abbas itu bukan Yuas, bukan. Mereka orang yang berbeda. Jum, jangan kau merasa terhujat. Ya, waktu dikasih 10 menit tak bisa kau terjemahkan. Kalau memang kau tak bisa terjemahkan, ya kan, lebih bagus kau langsung jujur. Aduh bang, itu ayat aku nggak tahu. Ya kan? Nah, kalau kau udah nggak tahu, kau ibaratnya lebih gentle, kita mulai diskusi kan gitu. Dan sekarang gini aja lah, apa mau kau bahas sama saya? Ayo, saya anggaplah itu tadi, saya anggap itu tadi kamu, ya udahlah, ya, saya kasih apalah kesempatan sama kamu sekali lagi. Makanya sekali lagi bang, jangan sombong ya, jangan terus sombong. Aku paling nggak suka orang datang-datang terus sombong, makanya saya kasih juga kesombongan gitu. Ayo, sekarang mau kamu apa? Topik kamu mau apa? Tidak ada yang sombong. Tidak ada yang sombong. Kamu lihat aja coba, ada nggak pendetamu yang berani untuk tampil berdiskusi dengan saya? Nggak ada kan? Nah, itu bukan sombong. Ini adalah wujud daripada ketidakpuasan terhadap kalian-kalian yang menghadapi saya gitu loh. Tidak ada di antara kalian pun yang bisa mewakili ajaran Yesus. Semua Kristen ratusan yang menghadapi saya. Dan ketika mereka berdiskusi, yang mereka wakili adalah Paulus. Justru saya yang mewakili Yesus. Kan lucu. Nah sekarang gini, ya, kamu menunjukkan sebuah tulisan, saya minta kamu baca. Apakah layak kamu menguji saya gitu? Sementara pendeta pasturmu lari terbirit-birit dari saya. Loh kok kamu yang nggak tahu apa-apa mau menguji saya gitu loh. Sekarang kamu menunjukkan, itu bukan ayat, itu bukan dalil. Paham kamu? Sekarang kamu coba bacakan, biar saya terjemahkan. Ya, supaya kamu itu sadar kelas gitu loh. Saya hadapi kamu ini karena tidak ada yang lain. Coba lihat, ini peserta grupnya ini, Kristennya ini lebih 200 orang. Cuman ngintip, ada nggak yang berani VN? Kecuali kamu. Ya toh? Nah sekarang, ayo kita uji. Kamu nguji saya bahasa Arab, sekarang Anda bicara bahasa Arab dengan saya. Apakah layak Anda mengetes saya bahasa Arab atau gimana? Atau memang tujuan Anda ingin menguji ya kemampuan Anda tentang kencing onta itu? Kamu ingin membahas hadits situ? Silahkan. Tapi ingat, saya akan menggorogoti kamu. Ya, dengan asbabul wurud dan pemahamanmu tentang
haramnya alkohol yang Yesus minum sebelum dia disalib. Gimana? Biar adil kan? Ayo. Gak usah kau cerita ini grup mereka, ini grup mereka. 11 grup kau kick saya gara-gara kain-kain. Udah. Sekarang kau mau diskusi apa sama saya? Gak usah banyak cerita. Ayo, mulai kau. Ya, gak usah kau cerita room-room, grup mereka seolah-olah kau apa. Kalau kau mau bicara grup, 11 room Islam. Kick saya, paham. Kau tanya tuh si Yuas itu. Sekarang gini aja. Kau mau diskusi apa? Ayo, kita mulai. Saya kasih kamu kesempatan lagi. Kamu di-kick dari grup Islam itu karena kamu nggak punya ilmu. Kamu cuman punya air liur. Terbukti kok di sini. Ayo, terbukti di sini. Sekarang ayo kita bahas bahasa Arab. Gimana? Kamu kan nguji saya tadi bahasa Arab kan? Ayo, sekarang kita bahas bahasa Arab. Sanggup nggak kamu? Silakan. Aduh, gimana ini? Kalimatmu pun gak kupahami. Ada tidak pendetamu yang berani debat dengan saya? Itu sudah sombong. Emangnya ada yang tahu kau mau ngajak debat pendeta sama siapa? Bro, jangan kau ngomong seperti itu. Tidak ada cerita, tidak ada kamus di dalam kekristenan pendeta itu takut berdiskusi dengan siapapun, ya. Udah, kau usah banyak bicara. Saya sudah bilang, mau kau apa diskusi sama saya? Woi, jangan buat-buat hilang apalah. Berulang-ulang lagi saya bertanya sama kau. Ayo, diskusi kau mau apa? Saya mau bahas bahasa Arab. Gimana? Kamu ada ilmu nggak? Kita masuk membahas tentang nahwu Arab. Anda nguji saya tadi bahasa Arab kan? Ayo kita buktikan, apakah Anda layak untuk menguji saya bahasa Arab? Atau saya yang layak menguji kamu, kamu sudah sunat atau belum? Gimana? Memang kau ini betul lah kau brengseknya kau. Banyak kali cakap kau. Tadi ku tes kau, nggak sanggup kau bahasa Arab kau. Sekarang kau dikasih kesempatan, bertingkah pula kau. Pantat sama kau lah. Sama saya nggak boleh banyak main-main. Kalau mau serius-serius. Besar kali mulut kau, sebesar toa mulut kau. Berisik tau. Kau dari tadi udah kutanya sampai 3 kali. Mau kau diskusi apa? Bolak-balik. Ini saya sedang serius. Saya ingin kita membahas bahasa Arab. Supaya kelihatan apakah kamu layak untuk menguji saya, mengetes saya gitu. Gimana? Sanggup nggak kita bahas bahasa Arab? Bodoh, tolol. 1000 kali pun saya itu paham bahasa Arab, ya, itu tidak layak mau saya bilangin sama kau, karena itu bukan bahasa Allah saya, bukan bahasa Tuhan saya. Ngertinya kau, bodoh? Gimana kayak gini mau debat ini? Kau ngerti nggak kalimat bahasa Allah kau, bahasa Arab. Kalau ada orang di luar pada Islam bertanya kearapan sama Islam, harusnya kau bangga, dodol, goblok. Banyak kali cakap kau dari tadi. Apa? Kalau kau memang mau main-main bahasa Arab, oke, biar saya kirimin dari sini dalil kau terjemahkan. Dari tadi udah diajak baik-baik, kau banyak kali cakap kau. Kamu jangan kesurupan dong. Katanya Tuhanmu serba bisa bahasa. Nah sekarang ayo kita bahas bahasa Arab. Iya kan? Kamu nguji saya bahasa Arab. Iya toh? Dan saya tahu apa yang kamu maksud. Kamu ingin menghujat tentang kencing onta. Makanya saya tidak langsung menerjemahkan, saya minta kamu membacanya. Tapi ternyata kamu kencing nanah ketika saya perintahkan kamu untuk membacanya biar saya terjemahkan. Kamu nangis, kamu histeris. Nah sekarang untuk menguji kamu itu layak menguji saya atau tidak, kita sekarang bahas bahasa Arab. Sekarang kau katakan, itu kan bahasa Allah Subhanahu Wa Ta'alamu. Nah emangnya Tuhanmu itu nggak ngerti bahasa Arab? Nah ayo, tadi katanya Tuhannya bisa bahasa Arab, bisa semua bahasa. Kok sekarang nangis? Ayo ajak Roh Kudusmu untuk ngajarin kamu bahasa Arab. Silakan. Ta'al. Gimana? Mau nangis atau mau debat nih? Gak usah banyak kali cakap kau, woi dodol. Kau itu gak usah pamer kebodohan, ya. Belum lagi aku baca ayat-ayat kursi dari sini, masih ayat-ayat meja, udah kesurupan kau.
Kenapa kau kasih waktu 10 menit nggak kau terjemahkan kalau kau memang hebat? Hah? Sesudah setengah jam lebih baru kau keluar-keluar kau masalah yang saya kasih dalil tadi. Aduh, betul lah kau muka tembok kau. Udahlah minggir lah kau. Orang tolol kau. Dari tadi udah ditanya diskusi apa. Kehebatan itu bukan berarti ketika kamu bertanya lantas saya menjawab. Kehebatan itu ketika kita menguji seseorang dan kita lebih menguasai ilmu itu daripada orang yang kita uji. Itu loh, itu yang dikatakan hebat. Ya, jangan kamu kira saya tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Makanya kan saya minta Anda untuk membacanya. Dan ternyata Anda tidak bisa membaca. Artinya muatan yang ingin kamu sampaikan adalah hujatan, iya kan? Iya toh? Tapi kamu ditampar dengan haramnya minuman keras di dalam kitabmu yang kemudian Yesus minum sebelum dia disalib. Kan gitu. Kaitannya apa yang kamu tunjukkan kepada saya itu, siapapun Islam awam pun tahu. Saya cuma ingin kamu membacanya. Apakah layak Halilintar ya itu menguji saya gitu loh. Ini kan cara kamu aja untuk menutupi dirimu. Nah sekarang kan sudah ada topik. Ingin membuktikan apakah kamu layak menguji saya atau tidak. Yaitu materi tentang bahasa Arab. Saya minta kamu menjelaskan kisi-kisi yang digunakan dalam mubtada di dalam penjabaran bahasa Arab. Silakan. Goblok, bahasa oleh suite kau itu ya wajib diketahui oleh Islam, pahamnya kau? Paham nggak kau bodoh? Udah sekarang gini aja, saya kirim dalil ke sini kau terjemahkan ya, kau tunggu. Kita bahas bahasa Arab itu temanya. Iya kan? Untuk membuktikan apakah kamu itu layak menguji saya atau tidak. Kamu jangan kesurupan, ya. Jangan kesurupan, jangan mentang-mentang setiap hari kau makan babi, makan anjing, makan ular, makan biawak. Kemudian kamu praktekkan di grup ini. Jangan, santai aja. Kan kamu yang menguji saya. Ya toh, saya sudah buktikan bahwa saya bisa. Nah, sekarang kamu ingin saya buktikan. Saya ingin membuktikan kamu itu layak nguji saya atau tidak, kan gitu. Ya toh? Iya kan? Nah, ayo mari kita bahas tentang tema bahasa Arab. Kan kamu yang minta. Kamu nguji saya kan tentang bahasa Arab. Nah sekarang yuk kita bahas. Kamu kenapa jadi mencret nangis? Bang Haleluya, bisa nggak sih ngomong jangan bahasa bodoh, tolol, segala macam itu? Ya, kamu ini gimana sih? Tadi nantang-nantang, tentukan topiknya apa. Kapan giliran orang balik tanya, kamu ribut, ngeles. Kamu ini nggak ada beda dengan Rudi kamu ini, Bang. Kacau pula kau ini. Iya Jul, tolonglah yang dewasa sedikit. Kan kalian kan sudah sama-sama berkeluarga itu. Sudah sama-sama punya istri, punya anak, punya keluarga. Tolonglah yang dewasa ini yang mendengarkan ini banyak ini. Menyaksikan semua Om Zeb lihat dari sinyal lampunya ini semua menyimak Jul. Haleluya, tolonglah haleluya, dewasa haleluya. Kehebatan itu bukan berarti ketika kamu bertanya lantas saya menjawab. Kehebatan itu ketika kita menguji seseorang dan kita lebih menguasai ilmu itu daripada orang yang kita uji. Itu loh, itu yang dikatakan hebat. Ya, jangan kamu kira saya tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Makanya kan saya minta Anda untuk membacanya. Dan ternyata Anda tidak bisa membaca. Artinya muatan yang ingin kamu sampaikan adalah hujatan, iya kan? Iya toh? Tapi kamu ditampar dengan haramnya minuman keras di dalam kitabmu yang kemudian Yesus minum sebelum dia disalib. Kan gitu. Kaitannya apa yang kamu tunjukkan kepada saya itu, siapapun Islam awam pun tahu. Saya cuma ingin kamu membacanya. Apakah layak Halilintar ya itu menguji saya gitu loh. Ini kan cara kamu aja untuk menutupi dirimu. Nah sekarang kan sudah ada topik. Ingin membuktikan apakah kamu layak menguji saya atau tidak. Yaitu materi tentang bahasa Arab. Saya minta kamu menjelaskan kisi-kisi yang digunakan dalam mubtada di dalam penjabaran bahasa Arab. Silakan. Bang Jeb, kalau Bang Zul itu kan nerima saja. Itu seharusnya itu haleluya itu bertanya. Itu kalau dia mau bertanya dari Al-Quran, harus melontarkan dari kata-kata itu pakai Al-Quran.
Ini justru kebalik ini Bang Jeb. Coba Anda tegur dia itu dulu, serius apa enggak? Gini Om Jeb ya, yang namanya kalau haleluya bertanya, dia harus siap dibalik, dia harus siap ditanya lagi. Jangan cuma bertanya aja Om Jeb, begitu dong, kita harus fair. Uang apa yang kamu mau kasih sama saya? Kamu pikir aku nggak punya duit ya? Maaf aja ya. Aku bukan orang dibayar untuk hal-hal yang seperti ini, oke? Nah, mending kamu yang hadapi saya daripada si pelahap anjing tadi itu, kan gitu. Ya, makan anjing silakan aja. Tapi kok mulutnya juga ikut menggonggong. Ayo, gimana? Kamu bisa apa? Kita bahas, silakan. Kau itu memang manusia bodoh, ya. Jangan kalau kamu saya bilang bodoh, kamu nggak terima. Kalau memang kau itu bisa terjemahkan itu ayat yang saya kasih tadi, baru kita diskusi, kan saya katakan. Apakah ada waktu 10 menit itu bisa kau jawab? Hah? Apa ada waktu 10 menit itu kau terjemahkan bahasa yang saya kasih? Nah, sekarang sesudah hampir setengah jam, hampir 1 jam ini, kau keluar-keluar balik ke belakang lagi. Hah? Makanya saya bilang dari tadi, kau mau diskusi apa? Terus kau ngajak mau diskusi Arab loh. Kalau memang kau mau diskusi Arab, ya udah. Kenapa dari tadi kau nggak terjemahkan aja yang saya kasihkan itu? Dodol? Kamu nggak usah nangis lah. Ya udah dewasa, kamu nggak usah nangis. Kasihan dilihat sama orang sini. Di sini ada 200-an orang loh. Kok Halilintar nangis? Namanya aja serem. Ternyata dia cengeng. Udah gitu mulutnya kotor. Mentang-mentang tiap hari makan guguk. Kamu kasih tulisan. Iya kan? Saya minta kamu baca. Kamu nggak bisa baca. Iya toh? Kamu minta saya menerjemahkan. Emang lu siapa? Saya nggak mau ikuti irama kamu. Lawang kamu nggak bisa baca kok. Masa saya mau ikuti irama kamu tentang bahasa Arab? Saya sudah buktikan kok. Ya, saya bicara bahasa Arab samamu. Kamu aja pelangap-pelongo. Sekarang karena kamu pelangap-pelongo, disuruh baca nggak bisa, kamu ngatain saya goblok lah. Tapi nggak apa-apa. Biarkan orang lain yang mendengarkan itu yang menilai. Yang goblok itu yang mana? Yang nyembah bangkai atau yang mana yang goblok itu? Kan gitu. Gimana? Kita bahas bahasa Arab. Jadi nggak nih? Nggak usah curhat kamu, nggak usah nangis. Oh bodoh, saya kan mahasiswa, kau bilang. Kalau kau mahasiswa nggak ada hak kau menguji. Aduh, bodohnya ini orang lah. Woi, kalau kau nggak sanggup kau mau diskusi, kau debat, kau bagus diam lah, ya. Bagus kau diam, bikin malu kau. Itu hanya ibarat saya mahasiswa dan kamu adalah dosen penguji. Sebagai dosen penguji, kamu minta menerjemahkan tulisan Arab kepada saya. Dan saya tahu itu adalah hujatan. Itu adalah cacian, itu adalah makian, itu adalah hinaan atas ketidaktahuanmu terhadap Islam, terhadap hadits. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu nggak layak untuk menguji saya bahasa Arab, saya ajak kamu bercakap-cakap. Tapi apa yang terjadi? Gigi palsumu berjatuhan kan? Kamu nggak bisa apa-apa, Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Saya balik nanya samamu, silakan Anda baca. Supaya bisa membuktikan apakah Anda itu dosen atau anak TK yang menguji saya, kan gitu. Dan ternyata saya buktikan kamu anak TK. Kasihan kamu. Babi puki mak kau, bapak emak kau si pelahap kencing unta. Saya udah bilang sama kau, ya. Kalau kau belum kenal sama saya, kau tanya sama saudara kau. Kau semakin kurang ajar, ku tindas kau, ya. Emak bapak kau si pelahap kencing unta. Paham kau? Monyet. Udah kau tak bisa bahasa Arab, bertingkah pula lagi kau. Nah iya kan? Tahuan kan? Tujuan kamu untuk menunjukkan tulisan itu adalah untuk mencaci maki, untuk menghujat. Kau bawa-bawa pula orang tua. Ya, inilah buktinya ajaran kasih. Sangat kasih. Tampar gigi pipi kiri, kasih pipi kanan. Teori kan? Nah, makanya saya selalu bilang,
kasih di dalam ajaran Kristen itu hanya teori, di mulut aja, tapi perilakunya tidak mencerminkan sedikit pun ada ajaran kasih. Nah ini kamu sudah membuktikannya malam ini. Iya toh? Nah, kenapa mulutmu itu terlalu kotor? Apa sebabnya? Karena di dalam darahmu itu mengalir darah babi. Di dalam tubuhmu itu mengandung daging anjing. Ya, mulutmu itu mengandung daging biawak. Jadi kamu itu setengah binatang, kan gitu. Wajar kemudian ketika mulutmu itu penuh dengan kebun binatang. Ya toh? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Hai. Kasihan kali lah. Tidak ada nyali kawan jeng mau debat sama saya. Bagus tutup mulut kau itu, ya. Begitulah tabiat kau di rum-rum Islam itu. Ya kan? Tidak mampu debat, kick. Kalau di sini kau nggak akan di-kick kau, makanya kau mundur salah, maju salah kau. Banyak cakap kau. Ya, meskipun di badan kamu itu banyak daging anjing, banyak darah anjing, tapi ya janganlah kau sebut-sebut makananmu itu. Ya, nanti aja kalau kau pulang ke rumah, Mak, ada paha anjing, Mak. Ayo diskusi, kita bahas bahasa Arab. Yuk, kita bahas mubtada aja. Atau fi'il atau fa'il aja. Gimana? Sanggup nggak? Dari tadi udah dikasih kesempatan. Mau debat dari tadi ditanya, balik-balik kau ke belakang kau. Kan anjing kau itu. Si juam anjing kau, jum anjing kau itu. Lari pula kau ke apa. Kalau kau nggak berani, udah gitu. Kalau kau memang jago Arab, kenapa nggak dari tadi kau terjemahkan? Ya, terlepas daripada saya terjemahkan atau tidak, kan semua orang sudah bisa membuktikan. Iya toh? Saya cakap bahasa Arab, kamu pelangap-pelongo. Karena memang sih saya belum pernah melihat anjing bisa bahasa Arab. Kau nggak usah kesurupan lah, ya. Nggak usah kau kesurupan. Nggak mempan itu jin kau itu sama saya. Makanya jin kau itu udah ketakutan jumpa sama saya. Ya. Nggak usah kau ketakutan kau. Gara-gara kau nggak bisa baca Arab. Ya. Dari tadi kau diajak bagus. Kau nggak berani kau. Gaya kau tak seorang pun pendeta. Pastor. Berani debat dengan saya. Tai sama kau. Kau panggil Jakarnaik kau itu kemari. Tahu kau? Si Jakarnaik tukang apa itu namanya itu, distributor ISIS itu, paham kau? Banyak kali congor kau. Ini nomor saya, ini nomor dinas. Silakan share nomor saya. Hadapkan saya dengan pendetamu atau pasturmu. Susun kepalanya 10 atau 1000. Insya Allah saya akan mengajarkan mereka, saya akan mentatar mereka ajaran Yesus. Termasuk kamu, kalau kamu bisa. Tapi kan kamu gak ada ilmu, iya kan? Ya, saya belum pernah lihat ada babi berilmu sih. Bang Jul, ini mohon maaf ini Bang Jul, saran aja nih. Kalau dia sudah mentok ke Arab, ya, bagaimana kalau Bang Jul kita gali aja di Alkitab dia? Itu Bang Jul larikan topiknya di Alkitab mereka sendiri Bang Jul. Ini maaf Bang Jul ya, saran aja ini. Silakan Bang, silakan. Temanya dituliskan supaya dia lihat. Kan dia lagi emosi tuh. Jadi tuliskan temanya. Dia punya ilmu nggak? Tadi kan dia nguji saya pakai bahasa Arab. Nah, saya minta dia untuk bahasa Arab, dia kesurupan. Malah emosi dia. Nah, sekarang abang tunjukkan tema ke dia supaya dia atau tanya ke dia deh, dia menguasai materi apa gitu, supaya jangan sampai dia kasihan untuk yang kedua kalinya bang. Silakan. Udah kau minggir aja lah. Kayaknya kau takut kali kau, ya. Takut kali kau diskusi kau mengenai isi Al-Quran kau, ya. Takut kau. Kalau udah kau takut, udah kau minggir aja lah, ya. Nggak usah menyampah lah, ya. Belum lagi saya baca ayat kursi, udah kesurupan kau di situ. Gimana kalau dibaca ayat meja? Aduh, kasihan aku nengok kau tuh. Silakan kamu baca ayat kursi.
Saya tunggu ya. Tapi saya belum pernah lihat biawak baca ayat Quran. Kebiasaan kalau orang bodoh itu nantang debat orang yang tidak ada. Sudah jelas-jelas Zul itu ada di depanmu, kok Zakir naik kau tantang. Ini otak kecil ini. Otak kecil nyali ciut jadinya. Iya. Dengarin ya bodoh. Babi anjing pun dimakan Islam. Berarti kau nggak tahu kan? Nah, ketahuan kau nggak tahu kau isi Al-Quran dan hadismu. Babi anjing pun bisa kau makan bodoh. Pahamnya kau? Makanya gaya kau. Mau debat sama pendeta. Waduh. Sampai detik ini aja ustadz ulama kau tak ada yang berani sama pendeta. Gayamu itu. Jadi udah tahu kau, babi anjing itu pun kau makan. Paham kau? Cuma karena kau munafik. Nah, pipis onta kau minum. Padahal onta itu setan. Nah, jangan-jangan pun kau nggak tahu juga itu dalilnya kan? Makanya mulut kau itu sebesar toa, berisik tau. Itu aja lah. Aduh. Apa yang kamu sampaikan ini mewakili isi kepalamu yang tidak ada ilmu sama sekali. Tapi memang sih, saya belum pernah lihat ada ayam berilmu. Kau kira dari tadi kau bahasa Arab kau itu ada yang benar itu? Takum tokum takum kau bilang gitu? Hah? Cuma karena kalian sesama kalian itu bodoh, ya kan? Sama seperti saudara kau itu pernah bilang, oh banyak itu Islam bisa hafal Al-Quran ya kan? Kau bacalah di depan itu bahasa Al-Quran itu. Padahal bukan benar yang kau omongin itu. Bukan benar yang kau bilangin itu. Cuma si pendengar pun bodoh. Ya kan? Nunduk-nunduk, hebat dia. Padahal dia sendiri nggak tahu apa yang kau omongin itu. Dan yang kau omongin itu belum bersalahkan. Paham kau? Makanya nyadar lah kau. Nyadar diri gitu. Ya? Nyadar diri kau. Makanya kau makan tuh anjing sama babi itu. Nggak usah kau munafik lah. Kan ada dalilnya itu. Kalau itu tidak benar, ya diluruskan. Makanya saya kasih tema kan, yuk kita bahas bahasa Arab. Tapi kok kamu malah mencret, kamu malah maki-maki. Ya, kelihatan sekali kamu tidak ada ilmu. Tapi saya belum pernah lihat ada kodok berilmu. Ini nomor saya, ya. Kau share juga sama si Jakar Naik, Ustadz Somad, Yahya Waloni, Syekh siapa tuh? Syekh Jabir ya. Ya ini apa saya? Nomor saya. Paham kau? Nggak mempan trik-trik kau itu sama saya. Ya. Masih kacangan kau itu. Ya. Luar dalam pun saya bisa tahu kok tabiat kau. Makanya kau share ini nomor saya. Kalau bisa sama si Jakar Naik itu. Ya. Jakar Naik, Somad, ya kan? Kalau nomor saya, wajar kamu share. Karena kenapa? Kitabmu hanya terjemahan. Artinya, saya bisa. Kan gitu. Nah, pendeta-pendetamu kemampuannya hanya terjemahan. Hadapkan kedua saya supaya kita bisa lihat apakah mereka cenderung mewakili Paulus atau seperti saya cenderung mewakili Yesus dalam menjabarkan kitabmu. Kalau kamu nggak layak lah, Zakir Naik pula kamu tantang. Waduh, kamu baca ejaan Al-Quran aja kagak bisa. Sementara Islam itu harus bisa baca Quran. Harus bisa bahasa Arab. Lah kamu bisa bahasa apa? Bahasa tubuh. Tapi saya sih memang nggak pernah lihat kuda bisa bahasa Arab. Bro, tidak ada kesannya Kristen itu emosi. Sekalipun emosi, tidak kesurupan. Tidak main gorok-gorok. Aduh, makanya saya bilang hati-hati kau keluarkan statement. Malulah kau bicarakan emosi. Ya kan? Sementara emosi kerasukan teman kau main gorok-gorok itu kau pura-pura lupa gitu. Aduh. Kasihan dulu. Oh iya, Kristen memang itu tidak pakai emosi. Kita coba lihat 3 abad lebih ya. Mereka membunuh, merampok, memperkosa, nggak pakai emosi dia. Saya belum pernah lihat pohon kelapa emosi. Begini, Bang Haleluya ya. Saya tadi udah dibalas sama Bang Zulkifli PN saya.
Sekarang dia menanyakan kepada Haleluya, ya. Abang Haleluya ini maunya topiknya apa? Sekarang Bang Zulkifli menerima. Tolong ya, ini Om Jeb, bantu Om Jeb kasih tahu sama Bang Haleluya, jangan lagi ngalor ngidul. Tolong, topiknya apa? Silakan Bang, topiknya apa Bang? Kamu mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa kamu? Saya cuma mau bilang, apa sih ajaran kasih itu menurut Yesus? Silakan. Bagaimana ada yang kalah yang menang? Debat saja belum mulai, sudah ribut duluan, bikin sakit telinga. Mending Om Zep minum vodka gini. Kalian ini mengecewakan semua ini. Sejak kapan guru si buta huruf menghasilkan murid orang cerdas? Sejak kapan, bro? Sejak kapan? Hah? Ayolah, jangan jadi munafik lah. Ini kau ini, tanpa sadar kau ini sudah menghina junjunganmu, bro. Kau nyadar sikit lah. Justru kau itu jadi tertawan orang dengan gayamu itu. Hah? Saya mencari pendeta, pastor, untuk debat tidak ada yang berani. Saya kasih berapa kalimat itu coba itu. Tak bisa kau terjemahkan. Malu kali aku tengok kau. Kurasa kalau masih hidup junjunganmu udah ditabokkan kepalamu itu. Siapa bilang nggak bisa? Hai, saya tidak menerjemahkan bukan berarti saya tidak bisa, ya kan? Cuman nggak layak aja, dan saya sudah buktikan kok. Kalau cuman tulisan seperti itu, masa nggak bisa saya terjemahkan? Buktinya saya cakap-cakap bahasa Arab samamu. Iya kan? Saya cuman tahu hujatan, tulisan kamu itu adalah tulisan hujatan. Saya tahu. Makanya saya ingin kamu membuktikan bahwa kamu layak menguji saya. Tapi kan kamu mencret. Memang tidak pakai emosi. Tapi kita lihat, jangankan dulu kita balik ke belakang. Kalau balik ke belakang, aduh lebih payah lagi, itu lebih parah lagi yang budak-budak diperkosa, ya kan? Sama seorang yang ngaku-ngaku mulia, ya kan? Nggak usah kita balik ke belakang pun, lihat ke depan, bayangkan. Di zaman now, ya kan? Lihat sangat rahmatan alamin, ya kan? Ya, betul tidak? Rahmatan alamin. Gorok leher orang, Allahu Akbar. Ya enggak? Iya, yang penting jangan gorok Tuhan lah, ya kan? Kalau kaitannya dengan ajaran agama Islam, oh iya dong. Pemimpin agama Islam itu harus tampil layaknya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa di dalam perjanjian lama? Mantap sekali kan? Jangan biarkan apapun yang hidup. Iya kan? Mau anak-anak, mau dia binatang, mau tumbuhan, apapun yang bernapas jangan kau biarkan hidup. Itu ajaran Allah kepada Nabi Musa. Jadi memang harus ada Nabi yang sama seperti Musa. Itu yang perlu kamu pahami. Cuman yang saya herankan, Indonesia ini kok bisa jadi mayoritas Islam? Padahal kan tidak ada satupun negara Islam yang tentaranya datang menjajah di Indonesia. Kok bisa mayoritas? Sementara yang kita tahu, hanya agama Kristen yang menjajah di negara ini di bawah panji politik negara-negara Eropa. Ya, dengan cara merampok, membunuh, menyiksa berabad-abad. Tapi kok tetap minoritas? Kenapa ya? Tanya Budi. Satu kelebihan kalian ini memang iya, ada dua kelebihan kalian. Satu, muka tembok. Kedua, lain. Sadar tidak kau itu ajaran kau baru kemarin sore, bro? Tanpa ada ajaran Alkitab saya, tidak ada pondasi Al-Quran kau. Terus mau ngaku-ngaku penyempurna di mana Al-Quranmu? Al-Quranmu sendiri tidak bisa berdiri kokoh tanpa hadis. Ya, mikir kamu itu. Satu, Nabi Muhammadmu aja pun itu dikhususkan buat Arab. Kamu aja nggak tahu malu mengklaim-klaim si Muhammad nabimu.
Makanya kau belajar baca Arab. Biar kau tahu isi Al-Quran dan hadismu. Malulah. Ngaku Islam kau nggak tahu. Makanya jangan kebiasaan klaim. Ya, sadarlah ajaran kemarin sore masa bisa mengklaim. Di dalam Al-Quran itu jelas. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jelas ya. Berarti Muhammad SAW itu jelas diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalau Yesus gimana? Ya, pengakuan Yesus sendiri apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oke? Berarti non-Israel yang membawa-bawa nama Yesus itu adalah penyusup. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian, ketika kau mengatakan bahwa kitabku baru datang tadi pagi, salah. Lembaga Alkitab Indonesia itu nanti di abad ke-20 baru ada. Kitabmu asalnya dari mana? Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Lupa Ayat Injil ini dibentuk, disitulah kemudian bahasa Yunani, bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil bahasa Arab sebagian dari Al-Quran. Coba kamu lihat dalam bahasa Al-Quran, ada nggak satu kata dari bahasa Yunani? Nggak ada. Nggak ada satupun bahasa Yunani di dalam Al-Quran. Ya, itu yang perlu kamu paham. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Kitab yang dicetak oleh Lupa Ayat Injil. Wah, hampir semua daripada Al-Quran itu yang prinsip diambil sama kitabmu. Gila kan? Sudah kau buktikan kebodohanmu. Ya kan? Sekali kau datang dengan gaya mau cari pendeta pastor ajak debat, langsung saja jitak, ya kan? Waktu 10 menit mencret kau di situ. Terus kau ngaku-ngaku juga bisa baca Arab. Kalau kau bisa baca Arab, pasti kau itu tahulah isi Al-Quran dan hadismu. Sedangkan nabimu itu diperuntukkan untuk Arab. Tahu kau kenapa? Kau dengar baik-baik. Nabimu dikhususkan untuk Arab demi untuk pemahaman pengertian. Makanya dikatakan diutus untuk satu kaum, yaitu kaum Arab, supaya bisa memahami bahasanya. Nah, makanya kau semua pada modar. Tidak tahu bahasa Arab, makanya otakmu pada keblinger. Orang kau bukan umat Arab, tapi kau merasa kau umat Arab. Kau klaim-klaim juga si Muhammad nabimu, padahal itu nabinya orang Arab. Karena itulah kau tidak tahu bahasa Arab, makanya kau pada kebingungan, kelojotan. Orang kau itu kaum Indonesia kok ngaku-ngaku kaum Arab. Makanya dilarang Allah SWT-mu. Nabimu itu di luar daripada Arab. Karena apa? Karena dia tahu kau itu bodoh, nggak bisa bahasa Arab. Makanya dikhususkanlah nabimu untuk Arab. Paham, nak? Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan semesta alam. Dalilnya ada kok. Ya. Jadi dari sini membuktikan bahwa kamu memang tidak layak untuk menguji saya, kan gitu. Saya tidak menerjemahkan, berapa kali saya katakan samamu, saya tidak menerjemahkan, bukan saya tidak tahu. Ya, apa sih yang kamu tuliskan itu? Itu kan hujatan isinya. Ya, kamu ingin saya membaca terjemahannya, ya kan? Padahal itu hujatan. Itu adalah cacian. Nah, tidak kok, kamu nggak bisa bahasa Arab. Loh, buktinya saya ngajak kamu bicara bahasa Arab. Kamu aja yang keok. Kan gitu. Muatan daripada apa yang kamu tunjukkan itu adalah hujatanmu terhadap orang yang minum kencing ontai, ya kan? Nah, makanya saya katakan di awal, kamu mana tahu tentang asbabul wurud? Mana ngerti kamu?
Nah, untuk penyeimbang, saya tunjukkan bahwa di kitabmu yang kamu rampok dari Bani Israel, itu diharamkan minum alkohol. Yesus sebelum disalib, sebelum dia teler, mabuk dia minum alkohol, campur dengan empedu, dengan asam. Iya toh? Mabuk dia kan? Teler dia, lupa ingatan dia. Ya. Jadi kalau kamu itu ingin membahas tentang Islam, ya kamu harus bisa ilmunya. Kamu saya suruh baca apa yang kamu tuliskan. Kamu tidak sanggup untuk membacanya. Iya kan? Apakah layak kamu menguji saya? Tidaklah. Nah, apa yang kita buktikan di sini? Udah sejam lebih di sini, hampir 2 jam. Kamu mana ada bisa hadapi saya berdiskusi? Apa yang kamu bisa coba? Ada kemampuan yang bisa kamu tunjukkan kepada saya? Nggak ada. Nggak ada. Nol. Halo, yang saya tanya kau tadi ungkit-ungkit Musa. Ketika saya tanya Nabi Allah SWT kau punya roh tidak? Satu, tidak berani kau jawab, ya kan? Nah, sekarang kau bawa ayat Al-Anbiya 107, ya. Kalau kau bawa ayat Al-Anbiya 107 itu, ya, kau laga aja sama ayat ini ya. Bentar baru saya kirim ya. Kau laga itu ayat kau itu biar kau sadar, ya. Ibrahim 14 ayat 4 ya. Kau laga saja itu sama Ibrahim 14 ayat 4. Ya, kau laga itu biar kau sadar betapa kontradiksinya ajaranmu. Bentar ya, saya kirim ya anakku. Ya, beginilah umat terjemahan. Di dalam surah Ibrahim itu di ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum, itu jelas dikatakan tentang lisan. Tentang lisan, tentang bahasa yang digunakan oleh nabi atau rasul di mana dia diutus. Jadi tidak mungkin Allah itu mengutus Musa kepada bangsa yang menggunakan bahasa Ibrani dengan kitab menggunakan bahasa Yunani. Begitu juga Yesus. Tidak mungkin Yesus yang diutus kepada Bani Israel yang berbahasa Aramaik atau bahasa Ibrani menggunakan kitab dengan kitab bahasa Yunani. Nggak mungkin. Jadi kamu harus pahami ya. Ini pertanyaan bagus ya, supaya kamu paham. Dalam surah Ibrahim itu menjelaskan tentang lisan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Sementara di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada kamu tadi, itu tidak menerangkan tentang bahasa. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Itu membahas tentang kepada siapa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. Nah, Al-Quran menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh alam semesta, diutus kepada seluruh manusia. Paham? Makanya di Al-Quran itu acap kali dengarkan ya ayyuhan nas, seruan kepada seluruh umat manusia. Itulah Al-Quran, universal. Nah, adapun yang kamu katakan, kenapa Allahmu itu tidak bisa menggunakan bahasa lain? Siapa bilang? Kan kamu sendiri menunjukkan dalilnya surah Ibrahim itu. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW, kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Karena Muhammad yang menerima Al-Quran, kaumnya menggunakan bahasa Arab kala itu. Iya kan? Nah, kalau kemudian kamu katakan, oh Tuhanmu tidak bisa bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, coba kamu tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang diterima oleh Nabi Musa itu berapa bahasa digunakan? Ada jutaan bahasa ya? Atau cuma satu bahasa Ibrani aja? Nah, boleh nggak saya minjam kalimat kamu? Oh, Tuhannya Nabi Musa tidak bisa bahasa lain. Dia hanya bisa bahasa Ibrani. Buktinya Torahnya menggunakan bahasa Ibrani, nggak ada bahasa Bugis. Tapi sayang sekali karena kamu tidak ada ilmu ya, seperti inilah adanya. Ya, kamu belajar lagi deh. Ciut nyalimu ya. Sesudah kau baca Ibrahim 14 ayat 4 itu ya. Hah? Ciut nyalimu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sadar diri lu. Sadar dirilah ya. Udah kau baca itu yang saya kirim? Ayo mau ngomong apa kau? Kau lagalah. Biar sadar ke berapa kontradiksinya ajaranmu itu. Kok ciut nyali? Kasihan kali lah kamu. Ya, kamu menghibur diri tapi kelewatan, over. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani kaum. Itu kan jelas, faktanya ada kok. Ya, faktanya ada. Ketika Allah mengutus Musa,
Musa kaumnya menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris? Enggak kan? Bahasa Ibrani kan kaumnya? Nah, bagaimana kitab Torah? Bahasa Ibrani kan? Ada Torah itu dalam bahasa Bugis, bahasa Jawa, ada? Enggak ada. Jadi apa yang disampaikan oleh surah Ibrahim itu jelas benar. Nah, Yesus diutus sebagai nabi. Kaumnya menggunakan bahasa apa? Seperti itulah kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus. Jadi apa yang dituangkan oleh Al-Quran itu tidak ada yang salah. Adapun tentang surah Al-Anbiya ayat 107, itu jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada Rasulullah Muhammad SAW tidaklah diutus melainkan untuk seluruh alam. Ya. Bukan berbicara mengenai bahasa di situ, bukan. Nah, bukti daripada Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada alam semesta, kamu ke Cina sana, suruh orang Cina baca Quran, sama dengan bacaan yang ada di Indonesia. Kamu ke Amerika, suruh mereka baca Quran, sama. Ya, sama dengan ketika mereka itu kamu dengarkan membaca Al-Quran di Indonesia. Ya, kamu ke Jepang, kamu kemana belahan dunia ini deh, kemanapun kamu akan menemukan baca Al-Quran itu sama. Artinya Allah menurunkan satu bahasa, tapi seluruh manusia bisa memahami, kan gitu. Nah sekarang kamu bisa nggak kalau kamu ke Jepang, orang Jepang membaca gospel dalam bahasa Jepang? Kamu nggak ngerti. Apa saya boleh bilang bahwa Tuhanmu nggak ngerti bahasa Jepang gitu? Kamu ke Afrika sana, suruh orang sana baca gospel dalam bahasa Afrika, kamu nggak ngerti kan? Nah, apa boleh saya bilang bahwa Tuhanmu hanya ngerti bahasa Afrika? Jadi kalau mau bodoh ya bodoh aja sendiri, jangan ngajak-ngajak gitu. Ya, kamu belajar lagi. Biar kau sadar ya, kau itu manusia munafik dan bodoh. Saudara kau, si Sultan Yuda, ketika saya tanyakan masalah ayat Ibrahim 14 ayat 4 soal Nabi Muhammad itu untuk orang Arab, mereka langsung jujur ngaku, maaf bang, saya nggak berani jawab itu, saya nggak tahu, tunggu saya tanya ulama, kata mereka. Itu lebih layak daripada seperti lu sok-sok cerdas. Malu, malu lah, Tidak layak saya malu terhadap domba KW. Sangat nggak layak, ilmu nggak ada. Ya, jadi yang membuat saya malu samamu itu apa coba? Saya nantang siapapun di antara kalian yang bisa berdiskusi dengan saya, tapi kan nggak bisa. Nyantolnya kamu, orang yang tidak berilmu, mulutnya aja yang lebar, kan gitu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Musa diutus menggunakan bahasa Ibrani. Ya, siapapun yang diutus pasti menggunakan bahasa kaumnya. Al-Quran benar, iya kan? Al-Quran itu benar, tidak ada yang salah di situ. Nah, lalu kemudian kepada siapa Muhammad SAW diutus? Ya, tentu kepada kaumnya dulu. Dari kaumnya lah kemudian baru ke semesta alam. Makanya Islam itu menyebar dari Arab sampai ke seluruh pelosok bumi. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel. Tidak ada itu ajaran Yesus untuk non-Israel, nggak ada. Yang menyebarkan, menjual nama Yesus adalah orang-orang Eropa, penjajah, yaitu Kekaisaran Romawi yang menganut paham ajaran Yunani kuno, pagan. Itu yang menjual nama Yesus kemana-mana. Padahal Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh alam semesta. Dalilnya jelas. Gitu ya. Kamu belajar lagi. Sunat dulu lah baru bisa belajar. Kasihan nengok kau. Kasihan. Saya baru ingat kau itu. Pertama saya masuk room ini, ternyata kau yang kemarin yang sok-sok hebat itu kan. Ternyata kamu rupanya recehan tuh. Pantas aja dari tadi kamu itu ngeles. Kotak kosong. Halo. Si Zulkifli rupanya. Satu pertanyaan
Apakah oleh switimu punya ruh? Tidak, kau jawab, ya kan? Wah, boleh kau tuh. Oleng kiri, oleng kanan, ya kan? Terus kau klaim, Nabi Muhammad untuk semua alam. Ya kan? Saya kasih dalil. Wah, kau ngelak, nggak berani bahas itu. Pret sama kau, pret. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup dan lagi kekal. Kalau dia maha hidup, berarti tentang roh kamu udah paham kan? Kamu aja yang tidak kekal punya roh. Nah, Allah maha hidup, nggak ada mati-matinya. Sedetik pun Allah itu nggak pernah mati. Tidak seperti Tuhan pagan mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Ngerti sampai sini, Orason?